Sebelumnya, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau hadir dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan kegiatan konseling kelompok kita ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eza yang memimpin doanya ya. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa juga. Doa selesai. Terima kasih kepada Eca yang udah mau memimpin doa. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kita akan memulai kegiatan konseling kelompoknya ya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Nggak tahu ya. Jadi, kakak jelaskan sedikit. Konseling kelompok itu hampir sama dengan bimbingan kelompok yang kemarin kita lakukan. Namun ada perbedaannya. Kalau bimbingan kelompok kan kita membahas tentang topik seperti seperti permasalahan yang misalnya topik tentang narkoba. Tapi kalau konseling kelompok ini salah satu dari 10 jenis layanan bimbingan konseling yang mana kegiatannya memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas masalah. Jadi bukan topik, melainkan masalah dari setiap anggota kelompok. Mengerti? Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar masalah-masalah kita bicarakan di dalam konseling kelompok ini. Masalah-masalah adik-adik sekalian itu nanti dapat kita cari solusinya bersama-sama. Sampai di sini ngerti kan? Insya Allah pengerti, Ca? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya udah. Ada yang tahu nggak cara pelaksanaan dari konseling kelompok ini? Nggak tahu. Jadi cara pelaksanaannya adalah kita duduk melingkar seperti ini. Ya, sebenarnya ini sih nggak melingkar ya, cuman setidaknya nggak membelakangi gitu. Jadi gunanya duduk melingkar ini tadi supaya kita nggak membelakangi teman-teman kita saat nanti kita melakukan kegiatan kelompok. Jadi kan kalau kita berduduknya hadapan gini kan kita enak gitu melihat teman kita nanti menjelaskan masalahnya, menjelaskan solusi dan tanggapan-tanggapan nanti yang diminta dari kakak gitu ya. Jadi di dalam kegiatan konseling kelompok, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia teman-teman sekalian gitu. Jadi kalau misalnya kayak Eca menyebutkan masalahnya, jadi teman-teman sekalian menjaga rahasia dari masalah Eca tadi, gitu juga sebaliknya. Setelah itu, kalau ada temannya yang mengungkapkan permasalahannya, wajib kalian untuk menjaga rahasia tersebut yang kayak kakak bilang tadi kan, nggak boleh diceritakan kepada siapapun di luar kelompok kita ini. Contohnya ya udah yang kakak bilang tadi. Sampai sini paham? Paham. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kerahasiaannya. Nah, yang kedua, adik-adik dituntut untuk bersukarela. Bersukarela itu mengungkapkan masalah-masalah adik-adik yang adik-adik alami. Jadi kalau bersukarela itu maksudnya tanpa paksaan dari kakak dan tanpa paksaan dari diri adik sekalian. Yang selanjutnya, adik-adik diminta untuk terbuka dalam arti tidak menutup-nutupi apa yang sedang terjadi dalam diri adik sekalian. Jadi apapun permasalahannya, percayalah pada teman-teman bahwa teman-teman bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang kita alami. Mengerti? Dibilang, ngerti loh kak, gitu. Suaranya dikeluarin. Ngerti loh kak. Ngomong, ketawa-ketawa bisa, ngomong masa nggak bisa. Nah, dan selanjutnya, adik-adik diminta untuk normatif. Apa itu normatif kak? Normatif itu pada saat teman kita berbicara, kita mendengarkan dia berbicara, dan setelah kita diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau solusi,
baru kita berbicara kepada teman kita atau kepada kakak nanti. Jadi nggak boleh menyela pembicaraan temannya pada saat teman kita berbicara. Nah, yang terakhir, kita harus mengikuti kegiatan kelompok ini sampai selesai. Sampai sini paham? Kita kan sebelumnya udah kenal ya, tetapi belum memahami sifat masing-masing. Jadi sebelum kita lanjut, kakak mau kalian memperkenalkan diri lagi, menyebutkan nama, hobi, dan cita-cita. Nama, hobi, dan cita-cita. Jadi dari siapa? Dari kakak dulu lah ya. Kakak kan yang memimpinnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Zalza Faradila. Hobi kakak, hobinya makan. Itu makan bukan hobi, kebutuhan. Iya, makan bukan hobi, kebutuhan enggak. Hobi kakak membaca, menulis, sama bernyanyi. Cita-cita kakak menjadi dosen. Selanjutnya dari siapa? Dari Eca dulu. Dadah. Iya, nggak apa-apa. Suka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Kaila. Hobi saya membaca. Cita-cita saya menjadi dosen. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serak-serak berat gitu suaranya. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurhasanti. Hobi saya berenang. Cita-cita saya jadi guru. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Boris Sipahutan. Hobi Boru? saya Boru. Sipahutan. 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 Sampai Simahutan. Sipahutan kan? Sipahutan. Wah, kayak tan ya, gitu. Terus lanjut. Hobi saya memasak. Cita-cita menjadi dokter. Hobi yang masak. Panggil lah berarti masak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah. Hobi saya jalan-jalan, cita-cita guru. Jalan-jalan tuh paling suka. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Aizara. Hobi saya berjalan-jalan, cita-cita saya ingin menjadi pengacara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah perkenalan, kakak mau buat itu namanya rangkaian nama beserta menyebutkan buah kesukaan. Ngerti kan rangkaian nama gitu? Iya. Gini misalnya ini tadi namanya kan Saskia. Saskia suka pisang. Saskia pisang. Baru lanjut ke Sarah. Sarah sukanya apel. Berarti Sarah apel. Sarah menyebutkan ulang dari Saskia. Saskia pisang, Sarah apel. Begitu juga seterusnya sampai ke Dari Saskia dulu. Dari Saskia dulu. Saskia misalnya. Saskia misalnya melon. Baru aku. Sarah, menyebut ibunya Sarah. Iya, dari awal. Aku nyebutnya Saskia dulu. Saskia pisang, Sarah itu atau Baru nanti si Amel nyebutkan ulang lagi dari Saskia gitu. Sampai nanti kakak terakhir baru kakak nyebutkan punya kalian semua. Tugas kakak di sini mengingat nama dan kesukaan kalian itu. Gitu. disebutkan kesukaan sama Iya, namanya diulangi sama langsung buat buah kesukaannya. Kita mulai dari Saskia. buat kesukaan saya. Gini, Namanya nama langsung aja nama Saskia sama buah kesukaan kayak Saskia pisang gitu. dia bisa. Iya gitu aja. Ya, Cepat lah. Saskia anggur. Anggur. Saskia anggur, Sarah Dilek.
Saskia Anggur, Sarah Duren, Amel apel. Saskia Anggur, Sarah Durian, Emel apel, Tiara semangka. Saskia Anggur, Sarah Durian, Emel apel, Tiara semangka, Kaisa melon. Kakak nih ya. Dari Saskia kan? Saskia Anggur, Sarah Durian, Amel apel, Tiara semangka, Raisa apa tadi? Melon, Zalza durian. Sama, durian enak itu. Mahal, iya mahal ya kan, nanti kita buat sendiri. Nah, untuk berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini? Enggak, lanjut aja ya. Biar cepet gitu ya. Nah, konseling kelompok yang akan membahas satu masalah dari setiap anggota kelompok. Misalnya, contohnya tadi, misalnya permasalahan si Sarah, dia punya masalah, ada kendala sama kayak kakaknya gitu. Nah, si Saskia punya masalah sama orang tuanya, satu persatu nanti disebutkan sama adik-adik kayak gitu. Nah, nanti setelah itu, setelah semua masalah udah adik-adik ungkapkan, baru kita cari solusi dan kita pecahkan bersama-sama dalam masalah itu tadi. Oke, dalam kegiatan konseling kelompok ini, coba adik-adik kemukakan masalah-masalah yang sedang adik-adik alami pada saat ini, baik itu masalah dalam belajar, masalah dalam keluarga, masalah dalam diri sendiri, atau masalah dengan teman bermain. Siapa yang mau mengemukakan masalahnya pertama kali? Saskia. Jangan main tunjuk lah, kan tadi kakak bilang sukarela, tanpa paksaan. Siapa? Eca, Tiara, Amel, Saskia dulu. Ya udah nggak apa-apa, dari sebelah kanan dulu, sebelah kanan. Dari Saskia dulu nggak apa-apa lah. Dari tadi kami luar. Kok ngangguk-ngangguk? Nggak apa-apa, cepet. Nanti habis ini kita voting. Kalau udah sama-sama disebutkan masalahnya, kita voting, kita pilih masalah siapa yang mau kita bahas nanti. Masalah nggak ada sama kakak, nggak apa-apa, kan masalah juga itu. Coba kayak gitu. Yaudah, Eca dulu cepet. Ya masalah Eca apa? Masa nggak punya masalah? Pasti kan punya masalah juga. Berantem sama kakak, nggak dikasih duit jajan. Berantem sama kakak masalahnya. Terus Tiara apa masalahnya? Berantem. Anak pertama. Amel? Sama-sama ya. Kalau Saskia? Oh, Sarah ini ya? Sarah. Kalau Saskia? Sama. Nah, kan udah ada 5 permasalahan tadi kan dari adik-adik. Selanjutnya kita voting mau masalah siapa yang mau kita bahas. Mau berantem sama kakak atau mau berantem sama adik? Sama adik, sama kakak. Sama adik aja. Yang punya adik tadi siapa? Amel, Tiara aja. Selanjutnya ketentuannya adalah Tiara sama Emel tadi kan sama-sama punya masalah yang sering berantem sama adik ya. Jadi Tiara sama Emel menceritakan masalah yang kalian berdua hadapi.
setelah Tiara sama Emel menceritakan masalahnya, kita sama-sama mencari solusi dan memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut. Jadi Tiara sama Emel langsung ceritakan masalahnya sama kita di sini. Ya udah bersukarela lah. Jadi kan kakak bilang sukarela. Tiara duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah suaranya dulu. Masalah Tiara Tiara berantem sama adik. Setelah itu Selalu nyari gara-gara. adik selalu nyari gara-gara. Terus Kalau mau beresin rumah digangguin. kenapa kok bisa digangguin? Adiknya usil berarti. Terus Kalau nanti dibalas dia nangis. oh gitu. Habis nangis ngadu sama mama biasanya gitu kan. Terus Emel gimana masalahnya? Sama kayak gitu juga. Nah, jadi kan tadi Tiara bilang masalahnya sering berantem sama adik. Adiknya itu selalu nyari gara-gara sama Tiara. Amel juga kayak gitu. Terus kalau misalnya si Tiara beresin rumah, adiknya nanti garain. Udah gitu nggak mau disalahkan. Ngadu sama orang tua ya kan. Ujung-ujungnya mereka dimarahin. Nah, dari masalah yang Tiara dan Emel hadapin, dari teman-teman, apa solusi dan tanggapan yang mau kita beri sama Tiara dan Emel? Jadi dari BMB 3 ini kakak minta kepada kalian untuk berpikir seperti saya berpikir bahwa masalah yang dihadapi Tiara dan Amel adalah masalah yang saya rasakan. Nah, merasa saya sangat sedih karena si Tiara dan si Amel mengalami masalah tersebut hampir sama seperti yang saya rasakan. Sikap saya kak, saya empati. Saya tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Tiara dan Amel. Bertindak, kalau saya bertindak akan sabar dan lebih memahami adik-adik jika saya mempunyai adik seperti Tiara dan Amel. Dan yang terakhir, bertanggung jawab, bahwa saya bertanggung jawab kepada diri saya sendiri. Jika saya punya adik, saya tidak akan kasar kepada adik-adik saya. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, mengulangi apa yang kakak ucapkan tadi mengenai BMB 3. Sama-sama aja kita ya. 1, 2, 3. BMB 3 berpikir saya berpikir bahwa masalah yang dialami Tiara dan Amel adalah masalah yang saya rasakan. Merasa saya sangat sedih karena Tiara dan Amel mengalami masalah tersebut hampir sama seperti masalah yang saya rasakan. Sikap saya empati. Saya ikut merasakan apa yang dirasakan Tiara dan Amel. Bertindak, kalau saya tidak akan kasar kepada adik saya. Bertanggung jawab, saya bertanggung jawab kepada diri saya sendiri, bahwa saya akan lebih memahami sikap adik saya.